Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikma dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tafsir BK. Yang mana di sini saya akan membahas 6 ulasan materi, yakni tafsir ayat yang mengenai tentang yang pertama eksistensi Allah, yang kedua risalah kenabian, yang ketiga iman, Islam dan ihsan, yang keempat kewajiban beribadah, yang kelima akhlak karimah, dan yang keenam prinsip dakwah. Baiklah, yang pertama yakni eksistensi Allah. Eksistensi Allah, yang mana kita ketahui bahwa kewujudan Allah SWT adalah sesuatu yang cukup terang, sehingga setengah pihak ekstrim berpendapat bahwa kewujudan tentang Allah ini tidak perlu kepada dalil lantaran karena terlalu jelas. Walau bagaimanapun dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah itu boleh kita lihat dari berbagai aspek, yakni diantaranya ada aspek fitrah, aspek panca indera, aspek logika atau akal, dan aspek nas atau nakal, dan juga dari aspek sejarah. Jadi bila berbicara tentang dalil-dalil tentang kewujudan Allah ini tidak bermaksud untuk memperbincangkan falsafah yang merumitkan, akan tetapi bagaimana dalil-dalil itu dapat dipahami dengan mudah dan menunjang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya kutip di sini, yakni pada Quran surah Ar-Rum, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Fitrah Allah itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari ayat tersebut, yang dimaksud tentang yang terkait dengan ekstensi Allah di sini, bahwa dengan adanya manusia itu merupakan bahwa adalah seorang pencipta, yakni sini ya jelas penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di muka bumi karena Allah lah yang menciptakan. Mungkin itu yang sedikit ulasan terkait tentang ayat yang membahas tentang ekstensi Allah. Yang kedua ada risalah kenabian. Risalah kenabian sesuai dengan saya mengutip pada firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah berkehendak dan menetapkan memilih dari jenis malaikat dan juga dari jenis manusia sebagai utusan-utusannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa risalah ilahiyah atau kerasulan atau kenabian adalah wewenang Allah semata. Jadi yang berkehendak, yang menentukan, yang berkewenangan yaitu hanya Allah SWT dalam mengenai risalah kenabian sebagai utusan Allah. Baiklah, selanjutnya yakni Islam, iman dan ihsan. Yang mana ayat yang berkaitan di sini yakni tentang tolong menolong. Sesuai dengan Quran surah As-Saff ayat 14 di sini, yang artinya, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, jadilah kalian orang-orang yang menolong agama Allah, sebagaimana rekan-rekan Isa dan para sahabat dekatnya menjadi orang-orang yang menolong agama Allah ketika Isa berkata kepada mereka. Di sini mengenai sejarah bahwa tentang kisah Nabi Isa, bahwa Nabi Isa berkata, siapakah di antara kalian yang bersedia menolong dan membantuku dalam urusan yang mendekatkan kepada Allah? Kemudian mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Maka seketika Bani Israel mendapatkan petunjuk dan sekelompok lainnya tersesat. Lalu kami menguatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami memenangkan mereka atas orang-orang yang memusuhi mereka dari kelompok-kelompok kaum Nasrani, sehingga mereka berkuasa atas mereka, dan hal itu dengan mengutus Nabi Muhammad. Jadi di sini dikisahkan bahwa ada golongan yang golongan pengikut
Nabi Isa yang bersedia membantu menolong di jalan Allah, maka Allah bantu mereka dengan memenangkan mereka pada saat mereka bertarung atau berlawan dengan kaum-kaum Nasrani lainnya. Kemudian ada juga yakni Quran surah Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kalian dengan kemenangan dan pertolongannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. Dan jika dia mengabaikan kalian, maka siapakah gerangan yang mampu untuk menolong kalian setelah dia membiarkan kalian? Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Menurut tafsir Al-Muyassar. Jadi apabila Allah mendukung kalian dengan memberikan bantuan dan pertolongannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian, sekalipun seluruh penduduk bumi yang bergabung untuk melawan kalian. Dan apabila dia tidak menolong kalian dan menyerahkan urusan kalian kepada diri kalian sendiri, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong kalian selain Allah, karena kemenangan ada di tangan Allah semata. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bersandar, bukan kepada yang lain. Jadi di sini ayat di sini menjelaskan bahwa apabila kita menolong, apalagi untuk di jalan membela agama Allah, jadi Allah akan bantu dan menolong kita. Di sini juga menguatkan kita bahwa segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memberikan kemenangan. Lanjut, yakni tentang kewajiban beribadah. Di sini ada 3, yakni tentang berwasiat, bertakwa, dan berbuat baik, yakni saling menasihati. Adapun ayat Al-Quran atau tafsir yang membahas tentang kewajiban beribadah, yakni berwasiat, di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 183 yang artinya diwajibkan atas kalian apabila telah hadir kematian kepada salah seorang dari kalian, jika meninggalkan harta untuk berwasiat, wasiat untuk kedua orang tuanya, demikian pula karib dan kerabatnya, dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana sesuatu yang hak atas orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Adapun kalau dia tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban untuk berwasiat. Wasiat di sini juga bukan berarti tentang suatu harta, melainkan janji ataupun suatu yang diinginkan oleh seorang orang yang telah meninggal. Kemudian di sini ada kewajiban bertakwa. Takwa adalah suatu bentuk upaya pembersihan hati dari noda dan dosa, maka inilah hakikat dari makna takwa. Selain pertama dan kedua yang telah dijelaskan dalam firman Allah pada Quran surah An-Nur ayat 52, yang artinya bertakwa dalam Islam beserta keutamaannya, di sini yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi di sini ada wa ma yutilla ala wa rasulahu wa yakhsalahu wa yatak hifa ulaika humul faizun. Jadi di sini bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Selanjutnya kewajiban beribadah, yakni mengenai berbuat baik dan saling menasihati. Tidak ada keraguan bahwa setiap mukmin, bahkan manusia, itu membutuhkan nasihat ataupun peringatan, bahkan masukan dari orang lain yang gunanya untuk mencegah kekeliruan atau memberikan sebuah motivasi. Di sini ayat yang mengenai tentang saling menasihati, yakni Quran surah Az-Zariyat ayat ke-55, yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi apabila ada kemakrufan ataupun perbuatan yang ada kekeliruan,
bahwa peringatan itu sangat bermanfaat gunanya untuk meluruskan dari kekeliruan tersebut. Jadi apalagi kita seorang manusia yang sosial, pastinya saling membutuhkan nasihat orang lain, mana untuk membenarkan kehidupan kita. Baiklah, selanjutnya yakni ayat-ayat yang membahas tentang akhlak karimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Ayat ini singkat dan padat, namun mengandung arti yang begitu luas. Dengan kalimat yang singkat ini sudah mencangkup seluruh aspek tentang akhlakul karimah. Ayat ini juga mengandung 3 pesan utama, yakni tentang kata memaafkan kesalahan orang lain sehingga bisa menyambung tali silaturahmi kepada saudara yang memutuskan. Kemudian memperbaiki hubungan dengan orang lain, memaafkan orang yang menyakiti kita, dan lain sebagainya. Hal ini mengandung segala bentuk memaafkan dan bersabar terhadap orang lain. Pesan yang kedua bahwa suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau yang kebaikan. Ini mengandung perintah untuk menyeru kepada segala hal yang dianggap baik dalam syariat, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang pesan yang ketiga yaitu berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Di sini mengandung bahwa perintah untuk bersabar dan berpaling atau menghindar dari orang-orang yang bodoh serta memuliakan diri dengan tidak berdebat dengan mereka. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip dakwah. Prinsip dakwah di sini terkait dengan dakwah yang luas. Menurut Nasaruddin Rozak, bahwa proses menegakkan syariat itu tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya metode yang disusun secara teoritis. Kemudian Al-Quran menawarkan metode yang tepat guna dalam menegakkan dakwah, yaitu dengan cara bijaksana atau hikmah, nasihat yang baik, al-mu'izzah al-hasanah, dan berdiskusi yang baik atau al-mujadalah. Jadi ketiga cara ini merupakan proses dakwah yang dapat diterapkan secara objektif, profesional dari seseorang kepada orang lain atau mad'u yang dihadapinya. Dalam hal ini peran bahasa sangat penting dalam menyampaikan materi dakwah. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa dalam arti yang seluas-luasnya, yang bisa memahami dan bisa diterima oleh mad'unya. Kemudian bahasa yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, apakah itu berbentuk ide, informasi, atau opini, baik mengenai hal yang konkret maupun yang abstrak, bukan saja tentang hal ataupun peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.